Sungguh benar Tuhan, kebaikan, kesetiaan-Mu kami rasakan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada di tempat ini, berdiri saat ini di hadapan-Mu, tidak lepas dari kebaikan, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Anugerah demi anugerah kami rasakan. Kami bisa menikmati nafas kehidupan. Kami bisa bersama dengan keluarga kami. Kami bisa bekerja. Kami bisa bersekolah. Kami bisa makan, minum. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan di hari Sabat ini. Kami mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus menyiapkan hati setiap kami. Sehingga firman yang dibaca dan direnungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh subur dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini Tuhan. Mohon kuasa daripada Tuhan agar memakai semua yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan dengan baik dan dimengerti oleh umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, dan hari ini saudara tema kita adalah seperti minggu pertama seri tentang transformasi rohani. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita mengalami Allah di dalam rutinitas kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin mendasarkan perenungan kita hari ini dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Ada banyak ayat-ayat lain nanti yang akan kita baca, tetapi 3 ayat ini kita baca terlebih dahulu saudara. Pengkhotbah 2 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita. Saya baca dari terjemahan baru yang kedua dan saudara silahkan menyimaknya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini makna lebih mudah ditemukan di dalam 2 peristiwa ini, yaitu saat kita mengalami kesenangan atau saat kita mengalami kesedihan. Saudara, kalau kita lihat emoji smile itu, begini ya dia. Ini sebenarnya seperti sebuah alur cerita saudara-saudara. Di mana di awal hidup baik-baik, tiba-tiba turun. Dan kemudian ada momentum ceritanya tiba-tiba menjadi happy ending begitu. Makanya dia jadi senyum. Sedangkan emoji sedih itu seperti alur cerita yang sama juga. Dari bawah misalnya ada seorang yang miskin begitu, tiba-tiba dia mendapatkan undian, tiba-tiba jadi kaya raya, naik ceritanya kan. Tiba-tiba kemudian karena boros, wah semua melarat hidupnya dan kemudian sad ending. Ya. Jadi itu seperti alur cerita dan mudah sekali kita menemukan makna di dalam 2 alur cerita hidup ini. Di saat kita mengalami kesenangan, mudah kita menemukan makna. Dan di saat mengalami kesedihan, mudah sekali kita menemukan makna, saudara-saudara. Nah misalnya saudara-saudara, kesenangan misalnya pernikahan. Itu momen yang tidak akan terlupakan dalam hidup kita. Kita akan mengingat, oh Tuhan terima kasih. Orang seperti saya ini laku juga akhirnya. Kita akan senang sekali dan banyak hal yang bisa kita syukuri saudara-saudara.
Memikirkan kembali bagaimana perjuangan kita, pacaran, lalu tahap menikah. Menikah gak mudah, mesti nyatuin 2 keluarga beda pendapat, ngurusin gedung, ngurusin seragam. Mertua gak cocok sama seragam ini, diganti dan sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal yang unik di dalam pernikahan, persiapan pernikahan itu sendiri. Itu momentum yang tidak akan terlupakan dalam hidup kita. Bagi kita yang sudah menikah, mengingat momen itu, kita akan menemukan makna-makna yang indah di dalamnya. Peristiwa kelahiran juga sama, saudara-saudara. Ketika kita punya anak, kita mendapat berita kelahiran dari orang terdekat kita, betapa senangnya, bahagianya kita. Orang seperti kita dititipkan oleh Allah anugerah, mendidik seorang anak, membesarkan dia. Tapi makna juga kita temukan di dalam peristiwa kehilangan, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang tua kita, kehilangan saudara kita, kehilangan sahabat kita. Duka cita itu mendalam dan akhirnya kita menemukan makna, oh iya, hidup ini sementara sekali. Kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi. Kita akan dengan mudah menemukan makna, hati kita tersentuh dengan hal itu. Prestasi juga sama, kita mendapat prestasi di sekolah atau pencapaian yang baik di kerjaan, karir kita semakin baik, kita punya segudang prestasi yang kita bisa banggakan, kita juga bisa menemukan makna. Oh iya, ini semua dari Tuhan, ini anugerah Tuhan dalam hidup saya. Ketika kita mengalami musibah juga sama. Temukan makna musibah, kecelakaan, bencana alam. Hati kita mudah kemudian merenung dan menemukan apa makna di dalam hidup ini dari peristiwa itu. Tetapi saudara-saudara, garisnya itu tidak langsung seperti itu persoalannya. Dalam hidup ini hanya momentum saja. Menikah sekali doang ya dalam seumur hidup kita. Gak mungkin nikah tiap tahun, nikah lagi dan segala macam. Lahiran juga sama. Hanya momentum aja. Paling cepat 1 tahun gitu saudara. Gak mungkin tiap bulan lahir, ini dari siapa lagi nih? Tiap bulan lahir, gak bisa. Jadi momentum itu muncul. Yang sering kita lewati dan jalani adalah rutinitas. Dan itu panjang sekali yang namanya rutinitas. Waktu-waktu kita habiskan dalam rutinitas. Dan pertanyaannya adalah bagaimana menemukan makna dalam situasi yang biasa-biasa saja. Yang rutinitas itu yang sebagian besar waktu kita habiskan untuk menjalani yang namanya rutinitas. Dan hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar tentang ini. Menemukan makna dalam rutinitas kita sehari-hari. Oh, tapi saudara-saudara, hal yang pertama terlebih dahulu bicara tentang rutinitas, yaitu ada kesalahpahaman tentang rutinitas. Rutinitas seringkali dianggap berbahaya, sehingga pernyataan yang lebih sering kita dengar adalah, aduh, semua sudah jadi rutinitas. Jangan terjebak dalam rutinitas. Ayo keluar dari rutinitas. Padahal dengan makna, rutinitas tidaklah berbahaya sungguhan. Sebaliknya indah dan penuh nikmat ketika dijalani. Masalahnya adalah, saudara-saudara, rutinitas tidak berbahaya karena rutinitas itu sendiri berasal dari kata rutin. Rutin itu teratur, rutin itu tidak berubah-berubah, rutin itu sesuatu yang normal, biasa. Dan persoalannya begini, ketika kehilangan makna, yang rutin sering kita anggap sebagai sesuatu yang membosankan dan menjenuhkan, bukan? Dan akhirnya kita berpikir, aduh, semua sudah jadi rutinitas, ini terlalu biasa. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, di dalam kerutinan, dalam rutinitas itu ada hal yang luar biasa. Banyak makna di dalamnya. Contohnya begini ya. Saudara, kalau kita melihat tata surya kita, karena planet-planet dalam tata surya beredar mengitari matahari secara rutin dan teratur, maka kita bisa menikmati hidup di bumi ini, bukan? Bumi berotasi, bumi berevolusi, planet-planet yang lain mengitari matahari. Teratur, keteraturan di dalam orbitnya membuat kita bisa menikmati siang malam. Tapi pikirkan apa jadinya kalau planet tidak rutin atau tidak beredar seperti biasa. Tiba-tiba planet itu nakal, bumi berkata, aku tidak mau mengorbit di jalan ini.
Aku iseng aku pengen lebih dekat dengan Venus, pengen dekat dengan matahari. Betapa kacaunya dunia ini saudara-saudara. Tetapi kerutinan dan keteraturan itu membuat dunia ini sangat indah sekali untuk dinikmati. Dan itulah di dalam kerutinan luar biasa sekali. Kompleksitas sekali tata surya. Tapi dia buat indah karena ada kerutinan di dalamnya. Contoh yang lain saudara. Karena detak jantung rutin berdetak. Karena jantung rutin berdetak makanya kita hidup. Benar? Apa jadinya jika jantung tidak rutin berdetak? Apa jadinya jika detaknya tak seperti biasa? Biasanya kan detaknya normalnya. Kita kan mungkin saya nggak mau yang kayak biasa-biasa. Saya mau yang luar biasa. Bisa disetel gak kayak lagu dangdut? Wah, apa jadinya hidup ini saudara-saudara? Rasanya mungkin tuh orang nggak normal ya. Tapi kenormalan kerutinan itu membuat kita bisa hidup. Tubuh ini kompleks sekali luar biasa. Tapi kerutinan membuat dia menjadi bisa beraktivitas seperti biasa. Sehingga kita tidak perlu memojokkan yang namanya rutinitas. Berbahagialah kalau kita bisa menjalankan rutinitas hari ini. Itu indah luar biasa. Apapun rutinitas kita itu indah luar biasa. Tapi temukan makna di dalamnya. Itu akan membuatnya punya nilai yang indah itu saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ada yang salah dengan rutinitas. Namun yang jadi masalah ketika rutinitas kehilangan maknanya. Ya, tidak ada yang salah dengan rutinitas, yang jadi masalah ketika kita kehilangan makna dengan rutinitas kita. Nah, kita baca tadi kitab Pengkhotbah ada satu pola yang dia ulang-ulang di dalam kitab Pengkhotbah. Ada 12 pasal ini saudara. Yaitu dia ungkapkan masalah, lalu kemudian diungkapkan solusi. Jadi polanya seperti itu kalau kita baca teks-teksnya. Dan kita akan menggunakan polanya Pengkhotbah ini untuk mencoba mencari solusi di balik masalah yang kita hadapi tentang menemukan makna dalam rutinitas kita. Nah saudara, sebagai informasi terlebih dahulu saudara, kitab Pengkhotbah ini mungkin jarang sekali kita bacanya. Tetapi kitab Pengkhotbah ini disebut pengkhotbah, ya, bahasa aslinya adalah Kohelet, diterjemahkan sebagai pengkhotbah, sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai guru. Arti literalnya adalah seorang yang mengumpulkan orang. Penulisnya ini ada yang mengatakan ini Raja Salomo, karena banyak sekali kaitannya dengan Raja Salomo. Ada yang mengatakan ini keturunan Daud lainnya. Ada yang mengatakan ini guru lain yang menggunakan persona Salomo. Ya, saya lebih setuju bagian ketiga, tetapi tidak persoalan siapa yang menulisnya. Yang penting adalah makna di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Apa masalah hidup yang sedang diungkapkan oleh kitab Pengkhotbah? Masalah adalah hidup yang kehilangan makna. Hidup yang dijalani sudah tidak punya maknanya. Makanya di dalam kitab ini Bapak Ibu banyak bicara tentang apa? Sia-sia, sia-sia, semua sia-sia. Semuanya sia-sia. Lihat kiri, sia-sia nih. Orang ini, lihat sia-sia semuanya ya. Jadi cara pandang pengkhotbah itu semuanya sia-sia. Gue kerja, gue punya kekayaan, gue punya ini itu, gue punya keluarga, semuanya semua sia-sia. Dan itu orang bilang kok agak pesimis sekali melihat hidup pengkhotbah ini. Tapi itu realitasnya, dia ingin mengungkapkan betapa hidup telah kehilangan makna. Ada 38 kali dikatakan sia-sia. Dalam bahasa aslinya hevel, hevel, hevel. Semua hevel katanya begitu. Bukan hazel ya, bukan. Hevel. Saudara, hevel itu sebuah gambaran hidup sementara dan hidup ini penuh teka-teki, kita gak tahu apa yang terjadi tetapi semuanya hevel. Mari kita lihat beberapa teks bagaimana pengkhotbah melihat hidupnya itu sendiri. Kita baca ayat 11 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Segala sesuatu itu sia-sia buat dia.
Udah lelah-lelah bekerja tapi semuanya sia-sia. Nah ini tandanya sia-sia. Saudara-saudara, Pengkhotbah 2 ayat 17. Bagaimana dia memaknai hidup? Dia mengatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup. Hidup dibenci sama dia. Udah punya segalanya, dia kaya raya. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Usaha menjaring angin itu sia-sia sudah pasti. Angin gak bisa dijaring, saudara-saudara. Dan dia mengungkapkan betapa semua yang dicari tidak ada maknanya. Di ayat yang lain dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Aku membenci segala usaha yang kulakukan. Wow, dia udah melakukan banyak hal tapi dia mengatakan aku benci semuanya yang kulakukan. 2 ayat 20 dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ini satu pemahaman yang dalam sekali melihat pengkhotbah ini punya semuanya. Punya semuanya, kekayaan, kesenangan, dia nikmati tapi dia bisa mengatakan semua sia-sia. Kadang kalau kita dikasih pilihan begini, lu di dunia ini meskipun semua sia-sia, lu lebih pilih kaya atau miskin? Kita akan pilih lebih baik kaya lah. Gak apa-apa semua sia-sia tapi gue bisa nikmati makan enak segala macam daripada udah miskin sia-sia lagi hidup saya. Tapi dia udah kaya dia mengatakan semua sia-sia begitu. Saudara-saudara, persoalan ini yang dihadapi oleh pengkhotbah, oleh Kohelet ini dan solusinya apa? Masalah lalu solusinya apa saudara? Yaitu penemuan akan makna, menemukan kembali maknanya. Di tengah-tengah hevel itu kesia-siaan, ketiadaan makna, pengkhotbah ini mengajak kita untuk menemukan makna dengan merefleksikan anugerah Allah yang bisa kita rasakan di dalam hal-hal sederhana yang rutin kita jalani setiap hari. Makanya dia bicara tentang persahabatan, keluarga, hari yang cerah, makanan enak. Melihat hidup, dia ajak kita untuk lihat yang kecil-kecil yang biasa kita lakukan tiap hari. Ada anugerah di sana dan kita bisa temukan makna di dalamnya. Nah saudara, pola ini juga sama. Masalah tadi kita kehilangan makna terhadap rutinitas kita. Dan solusi yang diberikan oleh pengkhotbah begini. Pertama saudara, yang harus kita lakukan ketika kita merasa hidup ini sudah membosankan, kita kerja gitu-gitu aja, kita jalani hidup gini-gini aja. Apa tujuannya, apa akhirnya? Pengkhotbah mengajak kita berpikir reflektif, merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Berpikir reflektif. Pengkhotbah melakukannya sendiri saudara. Di ayat 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Dia ceritain tadi apa yang dia lakukan, lalu dia tinjau lagi yang sudah dia kerjakan. Dia teliti lagi apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang sudah dikerjakan oleh pengkhotbah saudara? Ini di ayat 11. Ayat sebelumnya dia ngomong apa yang dia lakukan. Dia ngelakuin apa saudara? Dia mengatakan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bangun rumah-rumah, bangun kebun-kebun anggur, bangun kebun-kebun dan taman-taman. Dia juga suka dengan keindahan alam, bikin kolam-kolam, punya budak-budak, punya sapi dan kambing domba, punya perak emas, harta benda, punya biduan-biduan dan biduanita. Dia suka sangat di entertain, mungkin kalau zaman sekarang suka karaokean begitu. Ini yang dia lakukan dan dia itu kan kenikmatan dan kesenangan dunia, dia sudah dapatkan itu. Tapi waktu dia teliti semua itu sudah hasil refleksinya apa? Semua sia-sia katanya. Di ayat ke-23 dikatakan seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Udah ngelakuin semuanya aktivitas siang malam kerja. Malam pun tidak bisa menikmati istirahatnya. Tidak bisa mengalami ketenangan, gelisah. Banyak ketakutan, bahkan besok mau bangun pagi pun gak mau bangun pagi. Aku gak mau cepet-cepet hari ini berlalu, gue pengen tidur aja begitu. Ada gak kayak gitu saudara? Rasanya kita susah sekali untuk pengen jangan buru-buru di hari esok deh. Capek banget jalan hidup begitu. Dan
Katanya semua sia-sia. Tetapi yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini adalah dia mengajak kita untuk refleksi, berefleksi, merenungkan apa yang sudah kita lakukan, rutinitas. Harian kita itu kita mesti ambil waktu renungkan lagi. Apa maknanya? Saudara, maka aplikasinya, saudara, mari kita berefleksi. Bukan refleksi pijat, saudara, tapi pikiran kita renungkan. Hidup buat apa dan buat siapa? Yang masih sekolah, yang masih kuliah. Sekolah, kuliah buat apa? Kalau nggak temukan makna, sekolah, kuliah hanya akan menjadi rutinitas yang tidak ada maknanya dan menjenuhkan dan membosankan. Tapi kalau kita tahu kita kuliah, kita sekolah, ini semua karena anugerah Tuhan, aku mau pengen sungguh-sungguh belajar, aku pengen jadi orang yang lebih berdampak nantinya. Kita akan melakukannya, mengerjakannya dengan penuh gairah dan penuh semangat. Yang sedang bekerja, mari berefleksi, kerjaan kita ini buat apa dan buat siapa? Masih ada gairah, semangatkah di dalamnya untuk melakukan semua profesi kita? Yang jadi ibu rumah tangga, masihkah engkau menikmati profesimu sebagai ibu rumah tangga? Menjadi seorang guru, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pebisnis, pengusaha. Masihkah kita bisa menemukan makna di balik semua itu? Atau ya yang penting dapat gaji, yang penting dapat uang, jalani gitu-gitu aja hidup ini. Tanpa menemukan makna, saudara, semua akan menjadi sia-sia. Kita perlu lebih dalam melihatnya dan berkata, oh apa maknanya? Kenapa saya diberikan kerjaan ini? Untuk apa dan buat siapa? Apakah ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Yang sudah pensiun juga sama. Pensiun, umur kita mungkin sudah 70 tahun. Kalau kata Alkitab, usia hidup 70 atau 80 tahun. Berarti hidup kita tinggal berapa tahun lagi di dunia ini? Hidup ini buat apa dan buat siapa? Untuk apa hidup ini? Apa yang aku lakukan di dalam masa-masa yang Tuhan berikan buat saya? Yang masih single. Apakah engkau menyenangkan Tuhan dalam masa kesendirianmu? Yang sedang pacaran juga sama. Relasi ini mau dibawa kemana? Sudah membuat Tuhan senang atau enggak? Atau relasinya tidak sehat, tidak kudus? Yang sudah menikah juga sama. Menikah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bosan gak Bapak Ibu? Rasanya kalau kita tidak menemukan makna, kejenuhan, kebosanan itu akan menjadi teman kita, bukan? Tapi pemazmur gak mengatakan kalau kemudian kita sudah melakukan rutin itu pernikahan lama misalnya, lalu kita kemudian udah cari suasana baru deh yang lama ditinggalkan. Bukan. Tapi pengkhotbah ingin mengajak kita untuk temukan makna dalam kerutinan berhubungan dengan orang itu lagi. Temukan makna keindahan di dalamnya. Dan kita perlu yang namanya berpikir reflektif di situ. Kita perlu ambil waktu berdiam diri memikirkan semua apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan sampai saat ini. Buat apa dan buat siapa? Adakah Tuhan di dalamnya? Saudara-saudara, yang kedua, solusi menemukan makna dalam rutinitas adalah berpikir sederhana, menikmati apa yang sedang dilakukan. Saya sengaja ambil gambar bayi, coba lihat gambar bayinya itu. Tapi jadi anak-anak itu polos, pemikirannya sederhana sebenarnya, saudara. Menikmati hidup dengan apa yang dimiliki begitu dan tidak terlalu rumit dan ribet. Karena kita mesti belajar dari kepolosan anak-anak yang menikmati hidupnya, beneran menikmati hidupnya. Kalau marahan sama seseorang gak sampai 7 turunan, saudara. Hari itu mereka marahan, besok bisa kawanan lagi, kayak gitu kan hidupnya. Sangat menikmati hidup. Tapi kita kan orang dewasa, kenapa makin ribet ya? Kita mesti menikmati apa yang sedang kita lakukan hari ini, saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara. Pengkhotbah dalam kerumitan, kesia-siaan hidup semua yang dia lakukan, dia tarik makna di sini, saudara. Di ayat 24, baca sama-sama 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia.
Ternyata menemukan makna adalah di dalam rutinitas yang biasa-biasa makan dan minum. Biasa kan makan dan minum? Kita tidak perlu disuruh-suruh untuk makan dan minum, saudara-saudara. Itu adalah rutinitas kita, setiap hari kita lakukan. Kalau kita nggak makan, tubuh kita lemas. Kalau kita nggak minum, kita dehidrasi. Kita memerlukannya. Dan pengkhotbah menemukan makna di sana. Orang yang kaya, orang yang punya segalanya ini, dia jangan berpikir lebih membumi lagi. Lihat sekelilingmu, lihat rutinitasmu, ada makna yang indah di dalamnya. Saudara-saudara, makan dan minum adalah rutinitas sehari-hari. Selalu mengaitkannya dengan Allah akan menolong kita menemukan makna di dalamnya. Suatu kali saudara, saat sudah menjelang mau tidur saudara, istri saya, dia tidak ada di sini, dia ada di sana ya. Jadi dia bilang begini sama saya, boleh gak sih kamu makan makanan yang sudah dimasak di rumah? Oh ya saya makan. Tapi saya kadang-kadang kalau saya tidak selalu selera, saya beli opsi-opsi lain. Dan memang agak banyak ya dibanding yang dimasak kadang-kadang. Saya bilang saya gak terlalu doain ini. Dia bilang tapi boleh gak? 2 kali diulangin. Boleh gak tapi? Nikmati apa yang sudah dimasak. Oh saudara-saudara, kalau itu udah 2 kali. Itu maknanya dalam sekali. Waktu itu saya masih mencoba mengatakan, iya saya makan kok, tapi kadang-kadang saya lebih suka sambal, ada ininya, saya lebih suka goreng-gorengan segala macam. Tapi setelah itu saya mikir, ya juga ya. Apa yang terjadi dengan saya ini? Kenapa saya tidak menikmati apa yang sudah disediakan? Saya harusnya belajar menikmati itu dengan sungguh yang sudah dipersiapkan. Saya percaya istri saya sudah memasaknya dengan sungguh-sungguh. Saya akan menikmatinya dan dia senang pasti dengan hal itu. Dan saya sadar saya salah. Saya tidak menikmatinya. Dan mulai berpikir ya, saya harus belajar menghargai dia yang sudah memasak. Saya belajar menikmati apa yang sudah disediakan. Dan tidak harus semuanya sesuai dengan selera saya begitu. Ya, karena selera saya banyak yang tidak sehatnya ya. Yang suka minyak-minyak, yang ada banyak lemak-lemaknya kan itu harus dikurangi saudara ya. Tapi belajar menikmati itu, rutinitas hari-hari, harian. Makan dan minum kita, kalau Tuhan masih sediakan hari ini berarti Tuhan masih sayang sama kita. Kadang-kadang waktu kita makan kita tidak lagi punya hati yang bersyukur dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak merenungkan bahwa ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ada nasi, ada ayam sepotong, ada cabai, ada sambal sedikit di dalamnya, ada sayur. Nasinya panas-panas pas makan keringetan begitu ya. Itu nikmatnya luar biasa saudara-saudara. Kalau barang koru dikit ada laponya ya. Selesai itu nikmat dan kita kadang-kadang melakukan semua rutinitas aktivitas itu tanpa lagi melihatnya sebagai anugerah pemeliharaan Allah. Pokoknya aja kita lihat semua yang rutinitas itu, yang biasa-biasa itu dalam kerangka berpikir ini nikmat dari Allah, ini mesti disyukuri, ini adalah anugerah Allah. Tetapi persoalannya begini. Kenikmatan hidup tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang kurang bersyukur, tidak pernah puas, dan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah menikmati hidupnya. Kerja, gaji sekian, kok dia lebih besar ya? Dia lebih gede ya? Punya mobil merek ini, kok mobilnya lebih bagus ya? Punya rumah seperti, kok rumahnya lebih gede ya? Tidak pernah menikmati hidup dengan cara berpikir seperti itu dan membanding-bandingkan diri. Maka pengkhotbah mengajak kita, apa yang kamu punya hari ini nikmati dan syukuri. Waktu kita mengeluh dengan pekerjaan kita, ingat di luar sana ada banyak yang sedang mengeluh belum dapat kerjaan. Waktu kita mengeluh dengan makanan itu saja di luar sana. Ada yang banyak mengeluh entah makan apa besok. Harinya susah banget. Perlu dengan
hati yang kita sama-sama menikmati apa yang sedang kita lakukan hari ini, saudara-saudara. Maka aplikasinya adalah berpikir sederhana ini, nikmati saudara dengan sungguh-sungguh. Sekarang coba pikirkan apa yang kamu syukuri di dalam semua elemen hidupmu, 3 hal ini. Apa yang masih bisa kamu syukuri dalam keluargamu? Mungkin saudara sering mengeluh dengan, kenapa suami saya kayak gini, bawel sekali, istri saya kok cerewetnya minta ampun. Mama papa saya kenapa kayak gini, ngomel-ngomel terus. Dan sebagainya. Tapi pengkhotbah mengajak kita untuk coba lihat lebih dalam tentang keluarga itu sendiri. Adakah yang kamu bisa syukuri di dalamnya? Karena kalau tidak bisa bersyukur, kamu tidak bisa menikmati hidup di dalamnya. Bersyukurlah engkau punya orang tua, karena ada saatnya engkau kehilangan orang tuamu. Bersyukurlah kalau engkau masih jadi seorang suami atau menjadi seorang istri, karena ada saatnya mungkin Tuhan tidak percayakan lagi tanggung jawab itu. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bersyukurlah engkau punya rumah, karena di luar sana ada banyak yang tidak tahu harus tidur di mana setiap malam. Bersyukurlah masih bisa makan dan minum setiap hari di rumah. Itu anugerah yang besar. Pengkhotbah ajak kita untuk mensyukuri detil-detil itu, saudara-saudara. Ketika kita bekerja, profesi kita apapun hari ini, Tuhan ajak kita untuk sama-sama merefleksikan anugerah di setiap pekerjaan kita. Emang kayaknya rutin sih, emang kayaknya membosankan sih. Tapi dengan makna melihat anugerah Allah di semua pekerjaan itu, kita bisa akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mensyukurinya. Emang sulit, emang ada, ketemu bos yang menjengkelkan, ketemu rekan kerja yang juga sama dengan bosnya, kebetulan dia anak bos, begitu sama-sama menjengkelkan ya. Jadi gimana saya menjalani hidup ini? Perlu menikmati, saudara. Kalau kita tidak bisa menikmati, maka itu akan sangat-sangat menjenuhkan dan membosankan pastinya. Bicara tentang gereja juga sama. Gereja kita di gang-gang, ini barusan ada pembangunan jalan, susah masuknya begitu. Majelisnya kok kayak gitu, hamba Tuhannya kok kayak gitu. Saudara, di balik semua kekurangan, keterbatasan itu, mari kita mensyukuri, melihat apa yang indah di dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Kalau kita bisa mensyukurinya, dengan semua kekurangan, keterbatasan itu, kita bisa nikmati hidup berkomunitas di GKPKR Telugong ini. Terlepas dari semua kekurangannya. Perlu melihat itu jeli, saudara, menikmati apa yang sedang kita lakukan. Tengah-tengah situasi yang sekarang kita masih bisa datang beribadah, kita bisa dilayani oleh anak-anak muda yang luar biasa hari ini. Mereka melayani dengan sangat baik. Kita berikan tepuk tangan dulu, saudara. Saya senang sekali dan menikmati ibadah hari ini, melihat anak-anak muda melayani dengan sangat luar biasa ya. Mereka bersungguh-sungguh melakukannya, dan itu sesuatu yang indah dan perlu dinikmati. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, hidup itu mesti dinikmati sama seperti menyanyikan sebuah lagu, saudara. Ketika lagu dinyanyikan tanpa penghayatan dan makna, lagu itu biasa saja. Tapi ketika lagu itu dihayati, dimaknai, apa artinya? Kita bisa menikmati lagu itu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa menangis karena lagu itu. Kita bisa menghayatinya. Hidup juga sama, saudara. Dengan penuh gairah kita harus menemukan makna di dalamnya. Apa yang bisa kita syukuri dalam rutinitas, dalam apa yang sedang kita alami dan dapatkan hari ini. Saudara-saudara, ada satu buku, judulnya itu diterjemahkan Liturgi Kehidupan Sehari-hari. Ya, saudara, penulisnya T. Harrison Warren berkata seperti ini, saudara. Liturgi minggu itu mengajarkan kita pemahaman tertentu tentang kehidupan yang baik, dan kita diutus dalam seminggu ke depan sebagai manusia yang membawa pemahaman itu ke dalam dunia sehari-hari kita. Pertanyaannya katanya begini, liturgi kita membentuk kita menjadi manusia seperti apa? Liturgi minggu. Gereja kita kan sangat liturgis sekali, liturgical ya saudara. Mulai datang begitu, pemimpin pujian akan berkata, mari kita jemaat bangkit berdiri. Lalu kita ikut berdiri aja kan? Berdiri. Tahu gak kenapa berdiri? Di
Disuruh duduk aja. Tahu nggak kenapa duduk? Disuruh ikrarkan pengakuan iman, ikrarkan. Disuruh nyanyi, ya nyanyi. Kenapa? Buat apa? Kalau kita nggak temukan maknanya, saudara-saudara, kita akan lakukannya biasa kayak robot, saudara. Tapi kita satu persatu kita tahu, waktu kita diajak berdiri, Tuhan memanggil kita beribadah. Oh, kita sadar ada Tuhan di sini dan Tuhan yang memanggil kita beribadah. Saya manusia yang dipanggil untuk beribadah kepadanya. Saya datang dengan sikap hormat bertemu dengan Tuhan pencipta dunia ini. Waktu saya mengaku dosa, saya diajak untuk kemudian mengingat siapa saya orang berdosa. Saya mengakui kelemahan, kekurangan, jatuh bangun saya dan saya mengakuinya sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan saya diajak untuk melihat salib Kristus, anugerah Tuhan besar buat orang-orang gagal, orang-orang berdosa seperti kita. Waktu kita diajak untuk menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, menaikkan syukur. Saudara, lakukan dengan pemaknaan yang dalam, ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa, hidup dan kita bisa nikmati. Tanpa makna, menemukan maknanya, ya udah diajak bangkit berdiri, ajak duduk, diajak jongkok pun saya mau lah kan. Rasanya saudara-saudara tanpa makna, ini akan menjadi rutinitas biasa saja. Nah kita perlu menemukan makna di dalamnya. So liturgi di dalam keseharian kita ini, di dalam gereja ini membentuk paradigma kita kalau kita temukan maknanya. Awal sekali kita datang mengagungkan Tuhan, berarti seharusnya dalam keseharian kita mulai hari dengan memuji dan mengagungkan Tuhan, bukan? Lalu kemudian kita diajak untuk mengaku dosa. Itu juga hal yang harusnya rutin kita lakukan tiap hari, saudara. Mengakui dosa, keterbatasan, kekurangan kita. Lalu kita dengarkan khotbah firman Tuhan, berarti harusnya firman menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Lalu kita naikkan syukur dan kita diutus, berarti kita siap melakukan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari dengan pola liturgi itu. Kalau temukan maknanya bisa diaplikasikan. Nah saudara-saudara, di dalam buku ini saudara-saudara, dia mengajak kita untuk melihat liturgi harian kita. Mulai dari pagi-pagi saudara. Coba pikirkan tadi pagi bangun, gaya mukanya kayak apa bangun-bangun. Bangun pagi-pagi saudara, kita pasti kecek mata begitu. Pagi-pagi menunjukkan siapa kita. Pagi-pagi kita bangun rambut berantakan, muka kucel, nafas tak sedap begitu. Siapapun. Mulai dari pejabat, rakyat biasa, kaya, miskin, sama bentuknya pagi-pagi, tidak mengenakan. Betul? Pagi-pagi saja kita sudah disadarkan, diingatkan bahwa engkau ini terbatas, engkau ini rapuh, engkau ini tidak ada apa-apanya. Nah seharusnya kalau kita sadar ini bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa, harusnya pagi-pagi membangun hubungan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara coba lihat ya, pagi-pagi kita bangun dengan model kayak gitu. Malam kita tidur, orang tidur tidak dengan mata melek bukan. Orang tidur dengan mata tertutup dan syukur-syukur besok bisa bangun. Malam kita tidur menunjukkan keterbatasan kita sebenarnya. Aku lemah, aku ngantuk banget. Makanya gue tidur. Besok bangun, belum tahu. Gue beri mana besok bangun dah. Jadi pagi sampai malam kita disadarkan aku manusia biasa yang terbatas, yang rapuh, yang penuh kekurangan. Di tengah-tengah liturgi hidup seperti itu harusnya aku selalu bergantung kepada Allah yang memberikan aku hidup. Pengingat kita saudara-saudara. Di dalam buku ini saudara dia mengajak melihat Allah dalam rutinitas yang biasa-biasa. Ya. Dia mengatakan mulai dari kita bangun, waktu kita rapikan tempat tidur, waktu kita kehilangan kunci. Kan kadang gitu saudara-saudara, kunci itu unik sekali. Waktu kita cari-cari tidak ada. Waktu kita gak cari tiba-tiba nongol. Dan dia bilang kamu bisa menemukan makna Allah di dalamnya. Waktu di dalam lingkungan pekerjaan kita,
Pagi-pagi mandi, buru-buru, lalu berangkat ke kantor, berangkat kuliah. Di jalan, pas naik mobil, macetnya luar biasa. Padahal ini ada pekerjaan yang sangat penting. Ada motor ugal-ugalan, nabrak spion kita. Kita kesel luar biasa, kita sumpah serapah. Di dalam mobil dan berkata, waduh, dasar pengendara gak tahu aturan. Lalu kita mulai salah-salahkan, polisinya mana ini? Polisi di mana? Negara apa ini? Waduh. Jadi kita mesti mengingat saudara-saudara bahwa jadi orang Kristen itu full time. 24 jam non-stop. Ada di sini yang jadi orang Kristen part time, saudara? Kalau saudara jadi orang Kristen part time, saudara bukan orang Kristen. Yang namanya orang Kristen kita kemudian gak bisa pilah-pilah. Pagi saya Kristen, siang di jalanan macet, yang banyak bikin saya tersinggung, bikin saya marah, saya bukan orang Kristen, gak bisa. Di saat itu engkau orang Kristen. Di saat kerja, pulang kerja, rumah berantakan, piring belum dicuci, mainan di mana-mana, bertengkar sama suami atau istri, engkau pun tetap jadi orang Kristen. Di ranjang balik lagi tidur, kita jadi orang Kristen. Dan bagaimana kita memahami, memaknai, melakukan semua aktivitas itu tanpa melupakan identitas kita sebagai seorang Kristen. Ada hamba Tuhan full time. Kami disebut sebagai hamba Tuhan full time. Padahal sama saudara ya, kita penuh waktu melayani di gereja. Tapi jangan pikir cuman Loso Yunus aja dan rekan-rekan yang lain yang jadi full time. Tidak, kita semua orang Kristen full time. Penuh waktu. Jadi jangan dijadikan part time atau satu hari saja saudara, hari Minggu doang gue jadi Kristen, yang lainnya bukan. Tuhan panggil kita untuk menikmati Allah, menjadi seorang Kristen. Identitas kita 24 jam non-stop. Apapun yang kita lakukan, kita harus menghayatinya sebagai seorang Kristen. Nah, kesimpulan pengkhotbah ini saudara, agar hidup tak kehilangan makna. Jadi setelah dia bicara kesia-siaan, masalah, penemuan makna di dalam rutinitas, di pasal 12 ayat ke-13 itu akhir dari kitab ini. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Setelah ngomong semua hevel, karir hevel, semua hevel, sia-sia, kesenangan dunia sia-sia. Semuanya hevel. Tapi setelah menemukan makna, dia tahu kesimpulannya adalah takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kunci untuk menemukan makna dalam rutinitas adalah spiritualitas. Kalau kita ingin menikmati rutinitas harian yang kita jalani tiap hari, itu kita harus sungguh-sungguh bertanya ulang tentang relasi kita dengan Tuhan. Ingat, seorang yang rutin menjalin relasi dengan Allah setiap hari dengan mudah berpikir reflektif, merenungkan apa yang sudah dilakukan, dan mudah berpikir sederhana, menikmati apa yang sedang dilakukan. Kalau kita setiap hari saudara membangun keintiman dengan Allah, relasi kita baik dengan Tuhan, mudah sekali kita akan berpikir reflektif karena kita sudah menjadikannya pola. Kita akan selalu bercermin dari firman Tuhan. Ada hal yang menjengkelkan, ada hal yang menyedihkan, ada hal yang menyusahkan sepanjang hari itu, kita akan mudah mengingat Tuhan mau apa dalam setiap peristiwa itu. Kerutinan menjalin relasi dengan Allah itu amat sangat penting, menolong kita menemukan makna di dalam rutinitas. Namun saudara, masalah lagi. Masalahnya apa saudara? Tidak punya waktu adalah alasan yang sering kita gunakan jika ditanya soal relasi dengan Tuhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara sadar atau tidak, mengakui atau tidak, alasan ini alasan yang sangat klasik sekali kita jadikan sebagai alasan bahwa kita gak punya waktu, sibuk sekali. Tapi kenyataannya kita hanya tidak punya waktu untuk sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak menjadi prioritas dalam hidup kita. So simple sekali bukan?
kita hanya tidak punya waktu untuk sesuatu yang kita nggak anggap penting. Misalnya saudara ada teman-teman kita ajak nongkrong begitu, tapi kita lagi sibuknya luar biasa. Dengan mudah kita akan menolak kalau orang itu bukan orang dekat kita kan. Tetapi seandainya ada orang datang, saudara, teman kita dari luar negeri, dia sahabat dekat kita, dari kecil SD, TK, dari TK, SD, SMP bareng-bareng, dia banyak bantu kita, kita punya story yang banyak sekali dan anak ini datangnya sekali doang ke Indonesia, hari itu juga mau pulang, dia pengen aja kita ketemu, pengen ketemu gak? Sesibuk-sibuk apapun saya pengen ketemu. Kenapa? Dia penting. Dia prioritas saya. Kita bisa tinggalkan kesibukannya karena dia penting. Sehingga waktu kita tanya gak ada waktu, sederhana. Kita gak menganggap Tuhan sebenarnya sesuatu yang amat penting dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara ingat ini, jika kita masih punya waktu untuk nonton drakor, main game, nge-scroll HP, jalan-jalan dan melakukan semua kesukaan kita yang lain, tetapi kita tidak punya waktu untuk membaca firman dan berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya kita hanya sedang bersembunyi-sembunyi ingin berkata, yang paling terakhir itu tidak penting. Kalau Tuhan, relasi dengan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita, kita tahu bahwa tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan aku bukan apa-apa, pasti aku akan selalu menyediakan waktuku untuk membangun keintiman dengan Dia. Pasti. Kalau kita anggap Tuhan itu yang utama, satu-satunya, menjadi pribadi yang selalu kita anggap yang utama dalam hidup kita, wajib harus melakukannya. Kalau itu jadi rutinitas gak apa-apa saudara. Jangan berpikir wah ini cuma jadi rutinitas doa, baca firman jadi rutinitas gak apa-apa. Tapi jangan kehilangan maknanya. Yang kita buat bukan kemudian membuatnya tidak menjadi rutin, bukan. Kalau jadi rutinitas sangat baik. Tapi yang penting bahwa ketika itu jadi rutinitas, temukan makna di dalamnya. Temukan makna. Supaya ketika kita menjalaninya dengan penuh kegairahan. Bapak Ibu Saudara ingat, salah satu tanda bahwa kita mengalami transformasi rohani adalah kita menikmati Allah dalam rutinitas kita sehari-hari. Dan kunci untuk menikmati rutinitas adalah spiritualitas kita. Kiranya Tuhan terus tolong kita saudara-saudara menikmati rutinitas kita dengan tetap ingat bahwa kita harus mencari makna itu dalam hubungan kita dengan Allah. Mari ambil waktu saudara-saudara, mari kita tenangkan hati kita. Mari ambil waktu berpikir reflektif sejenak saja. Mari kita tanya Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan kepada saya? Teguran apa yang ingin kau sampaikan? Penghiburan kekuatan apa yang sedang ingin kau sampaikan? Silakan ambil waktu berdoa, nikmati keheningannya saudara, dan berbicara pribadi kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami seringkali menjalani rutinitas kami tanpa memaknainya secara mendalam dan menghubungkannya dengan Allah. Kami seringkali bekerja, kami sebagai seorang ibu rumah tangga melakukan aktivitas-aktivitas harian kami tanpa lagi pemaknaan mendalam akan kehadiran Allah. Kami bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang sales, sebagai pengajar, sebagai pebisnis. Kami melakukannya tanpa lagi menemukan makna dan mengaitkannya dengan Allah. Dan hidup terasa menjenuhkan dan membosankan. Tapi hari ini firman-Mu ingatkan kami untuk kami bisa menemukan makna dalam rutinitas sehari-hari kami. Ketika kami menjalankan aktivitas sebagai seorang pelajar
di sekolah kami, di tempat kuliah kami, di rumah kami, di gereja ini, di lingkungan kami berada, kami belajar untuk menemukan makna di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami juga terus berkomitmen membangun relasi dengan Tuhan sebagai kunci untuk melihat kehadiran Allah di tengah-tengah rutinitas kami. Tolong kami yang sering jatuh bangun ini, tolong kami yang sering gagal, seringkali lupa dengan komitmen kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami bersungguh-sungguh menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.